Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada pertanyaan. Apakah pada perayaan Minggu Palma kita hanya boleh memakai daun palma dan tidak boleh menggunakan yang lain karena nama saja Minggu Palma? Nah, para saudara sekalian, kalau kita mendengarkan Injil pada hari ini, jelas jawabannya tidak harus daun palma. Karena apa? Injil mengatakan orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Maka kalau berpangkal dari peristiwa yang terjadi pada saat Yesus, kejadian itu terjadi secara spontan. Orang-orang menyambut Yesus yang masuk ke Yerusalem secara spontan. Maka apa yang ada padanya itulah dipakai untuk menghormati Yesus yang masuk Yerusalem. Pakaian disebarkan di jalan, memotong ranting-ranting daun diletakkan jalan, diinjak oleh keledai, diinjak oleh Yesus pun sudah merupakan berkat. Lalu mengapa di kemudian hari gereja memilih daun palma? Daun palma itu rumpun pepohonan dari palma. Bukan selalu palma yang kita pakai, ada juga pakai kelapa, sejenis daun dan semirip dengan itu. Di Eropa menggunakan daun olive. Tapi itu tanda memakaikan lambang dari apa? Daun palma, lambang dari kemenangan, lambang dari kedamaian. Itulah yang mau dilambangkan Yesus masuk ke kota Yerusalem adalah disambut dengan kemenangan, tetapi kenapa kemenangan dalam rangka kedamaian. Maka kalau pada hari ini, para saudara sekalian, kita mengawali Minggu Suci dengan membawa daun palma. Sebenarnya kita sedang memegang di tangan kita bukan hanya kemenangan, tetapi juga kerinduan akan kedamaian. Itulah yang ingin kita mohon selama Minggu Suci ini, selama hari-hari yang akan datang. Semoga lewat perayaan iman diingatkan kepada kita bahwa kita orang-orang Katolik mendapatkan tugas bahwa membawa kedamaian di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita berada dalam Minggu Suci, Pekan Suci. Artinya apa? Artinya kita berada dalam minggu yang istimewa. Minggu yang istimewa bagi kita umat Kristiani, umat Katolik. Selama 1 minggu ini kita diundang oleh gereja untuk menimbang-nimbang iman kita. Memikir-mikirkan iman kita, merenung-renungkan misteri kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya di akhir-akhir masa hidupnya. Dan dalam Minggu Suci ini kita membuka hari ini dengan Minggu Palma. Dan selanjutnya sedikit demi sedikit, tahap demi tahap kita diajak untuk merenungkan misteri Tuhan kita Yesus Kristus. Kamis Putih, kita diajak untuk meresapkan kembali warisan yang ditinggalkan Yesus dengan menetapkan perayaan Ekaristi. Warisan yang terus kita jalankan sampai sekarang kita sebagai kenangan akan cinta Tuhan Yesus. Jumat Suci, kita diajak untuk merenung-renungkan Yesus yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan sampai yang terakhir bergantung di kayu salib. Ditutup dengan jawaban dari Allah terhadap penyerahan diri putranya untuk penebusan dosa kita malam Paskah, Minggu Paskah. Maka para saudara sekalian, kita sekarang berada Minggu Palma. Apa yang mau digarisbawahi
apa yang mau direnungkan, ditawarkan kepada kita sebagai bahan permenungan untuk hari ini. Saya mengatakan liturgi hari ini, warna Minggu Palma diwarnai dengan kontras-kontras pengalaman. Kalau kita mencoba merasakan, memutar kembali sejak kita berada di altar kecil, bertanya kepada kur, apa yang dinyanyikan oleh kur? Lagunya gembira, Hosana, Kristus Raja, Kristus mulia. Begitu kita mau berjalan memasuki gedung utama gereja, seakan-akan kita secara bertahap suasananya berubah. Pada lektris membaca apa bacaan-bacaan hari ini? Kepada pemazmur apa yang dilantunkan? Tuhanku, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Suasana bergeser dari sukacita mengarah kepada suatu permenungan peristiwa sengsara. Dan bacaan Injil dari narasi yang kita dengar bersama-sama, isinya tentang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Maka suasananya berubah. Maka saudara sekalian, mari coba kita melihat beberapa gagasan sebagai bahan permenungan kita pada hari ini. Yang pertama-tama mari kita lihat bahwa Injil hari ini adalah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Ini penting untuk kita. Kisah sengsara itu berbicara tentang sebuah peristiwa, sebuah kejadian. Dan itu kisah ini, peristiwa ini ditulis oleh keempat Injil. Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes menulis kisah sengsara ini. Dan kalau kita jajarkan kisah sengsara ini, maka kemiripannya amat sangat kuat. Maka karena memang peristiwa ini kejadian peristiwa historis. Ini adalah sejarah, maka tidak hanya ditulis oleh keempat Injil, tetapi catatan sejarah dunia pun menyebut peristiwa penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus ini. Dan ini yang kita rakan merupakan bagian dari syahadat iman kita. Kalau kita tiap hari berdoa rosario, para saudara sekalian, kita memulai rosario kita dengan doa apa? Dengan syahadat iman. Dengan rumusan iman. Dan apa yang kita doakan di sana? Aku percaya akan Allah dan akan Yesus Kristus yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Maka setiap kali kita berdoa rosario, kita mendaraskan syahadat iman kita. Dan kita mengenangkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu juga penting untuk kita. Kalau kita ditanyai orang Kristen itu apa, siapa? Orang Kristen adalah pengikut Kristus. Murid-muridnya Yesus. Oh, Yesus yang menderita itu. Ya, saudara-saudara sekalian, kita mengikuti Yesus Kristus yang menderita, wafat, dan dimakamkan pada hari ketika bangkit dari orang-orang mati. Itulah iman kita. Apakah kita bangga mempunyai seorang pemimpin yang menderita? Kita pantas bangga karena pemimpin kita menderita bukan untuk dirinya sendiri. Yesus menderita karena cintanya kepada Allah Bapa, cintanya kepada kita umat manusia. Permenungan pertama. Permenungan kedua, mari kita pusatkan perhatian dalam bacaan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus.
Menarik bahwa di awal Matius mencatat demikian. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Kita tanya kepada frater atau kepada Ado tadi, siapa yang berperan sebagai Tuhan Yesus? Berapa kali dia bicara? Hanya 2 kali, di awal dan di akhir. Kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus versi menurut Matius, Yesus diam. Yesus tidak banyak berbicara. Dengan kata lain, dari bacaan kisah sengsara Tuhan kita Yesus itu seakan-akan keilahian Tuhan Yesus Kristus tersembunyi. Apa yang dikatakan pemazmur seakan-akan memang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kata terakhir yang dikatakan oleh Yesus. Seluruh perjalanan kisah sengsara, Yesus diam. Yesus tidak berbicara. Maka malah kita lihat beberapa bagian Yesus diam saat di mana nama-namanya disebut. Yesus bisa bereaksi, tetapi Yesus diam. Kita mulai dengan perayaan kita. Kita mengawali dengan bersorak-sorai, Hosana Putra Daud. Kita bersorak-sorai, Kristus Raja, Kristus mulia, Kristus Tuhan kita. Tetapi kita orang yang sama, orang-orang yang sama yang pada mulanya memuliakan Yesus, menyebut Yesus sebagai Raja, ada orang-orang yang sama, yang pada kemudian waktu mengatakan salibkan dia, itu adalah mulut yang sama. Beberapa ada orang yang semula memuji-muji, mengakui sebagai Raja, dengan cepat mengatakan salibkan dia. Itulah hati kita manusia. Begitu cepat berubah. Dan di situ Yesus diam. Waktu Pontius Pilatus bertanya kepada orang banyak, siapa di antara 2 orang ini kamu kehendaki aku bebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Kata mereka, Barabas. Padahal Barabas terkenal karena kejahatannya. Mereka lebih memilih orang yang terkenal karena kejahatannya daripada Yesus yang dikenal karena perbuatan-perbuatan baik bagi sesama. Yesus mendengar teriakan mereka, tetapi Yesus tetap diam. Pilatus pun gelisah karena mereka memilih Barabas. Maka Pilatus bertanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Tanya Pilatus. Dijawab, ia harus disalibkan. Yesus mendengar teriakan itu, tetapi Yesus tetap diam. Bersama dengan Yesus disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kiri dan seorang di sebelah kanannya. Orang-orang yang lewat di sana berteriak-teriak, jika engkau putra Allah, turunlah dari salib dan selamatkanlah dirimu. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya tidak dapat ia selamatkan. Jika dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, maka kami akan percaya kepadanya. Dari atas salib, Tuhan Yesus mendengar cercaan-cercaan ini. Dari atas salib, Tuhan Yesus mendengarkan olok-olokan ini. Dan Yesus tetap diam. Apa artinya diam Tuhan Yesus? Jelas bahwa seakan-akan pada periode saat itu keilahian Yesus tidak tampak.
Tetapi sudah sekarang kita juga tahu bahwa Yesus dalam diamnya pun mengalami pergulatan. Bahkan dalam diamnya, dalam pergulatan, Yesus pun mengalami sebuah pertanyaan yang amat mendasar. Sehingga ia pun berteriak, berseru, "Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara sekalian, ini diucapkan oleh Yesus. Yesus pun mengalami pergulatan seperti kita. Yesus pun bisa mengalami, merasakan apa yang kita rasakan sewaktu kita berada dalam batas-batas keterbatasan kita, seakan-akan kita ditinggalkan oleh Allah. Yesus juga mengalami kesepian. Yesus juga mengalami kesendirian. Muridnya yang pernah dengan sombong, dengan merasa berkeluhan berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Murid itu tidak kelihatan batang hidungnya di sekitar salib Yesus. Yesus merasa bergulat sendirian, seakan-akan ditinggalkan oleh semua, termasuk sahabat-sahabat dekatnya. Tetapi kita juga mendengar bersama-sama bagaimana akhirnya Yesus menyerahkan hidupnya. "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku." Sebuah penyerahan kepada Allah Bapanya yang telah memberi tugas perutusan kepada kita dan diselesaikan pada akhir. Sudah selesai. Maka bersekalian, kehidupan Yesus tidak berakhir di salib. Atas seluruh kesetiaannya kepada Allah Bapa akan menjawab dalam peristiwa Paskah, kebangkitan. Maka permenungan kita hari ini kita bersama-sama untuk diajak untuk melihat bahwa salib adalah jalan menuju kepada kebangkitan. Atau kalau dibalik, tidak ada kebangkitan tanpa melewati jalan salib.